Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Razizan dari kelas 10 TKJ 4 ingin menjelaskan tentang konsumsi. Yang pertama ada power supply. Power supply adalah perangkat lunas yang bertugas membawa arus listrik AC dari kontak DC yang ditentukan oleh pembinaan dan internal struktur. Fungsinya memberikan asupan daya listrik yang stabil bagi berbagi berbagai bagian komputer seperti motherboard, CPU, hard disk, kipas, dan perangkat lainnya agar semua dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua ada RAM, RAM 1 dan RAM 2. Pengertian RAM merupakan memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data yang sedang aktif di proses. RAM 1 dan RAM 2 mengacu pada biaya itu. Fungsinya menyediakan ruang penyimpanan cepat yang memungkinkan untuk data dengan lebih efisien saat koneksi komunikasi berlangsung. Yang ketiga ada CPU, Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai komputer karena bertanggung jawab terhadap seluruh proses perhitungan dan logika dalam sistem komputer. Fungsinya menjalankan instruksi dari perangkat lunak, memproses data, serta mengandalkan kerja semua komponen berdasarkan perintah yang diterima. Yang keempat ada heatsink. Heatsink adalah alat pendingin pasif yang terbuat dari logam dirancang menyerap dan melepaskan panas dari komponen seperti CPU dan GPU. Fungsinya menjaga suhu komponen tetap stabil dengan membuang panas berlebih sehingga mencegah overheat yang bisa menyebabkan kerusakan. Yang kelima motherboard. Pengertian motherboard adalah papan tempat semua komponen komputer dipasang dan saling terhubung. Fungsinya mengatur komunikasi antar komponen seperti RAM, penyimpanan, dan memori ekspansi, serta menyediakan jalur data dan daya bagi semua perangkat. Yang keenam, atau bisa disebut network interface card adalah adalah kartu jaringan yang dipasang pada komputer agar dapat terhubung ke jaringan menggunakan perangkat. Fungsinya memungkinkan komputer mengakses jaringan lokal atau internet secara fisik melalui kabel. Yang ketujuh, wireless NIC. Versi ini kabel dari ini yang memungkinkan koneksi ke jaringan Wi-Fi. Fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan wireless tanpa perlu kabel, praktis untuk menggunakan mobile atau ruang yang tidak menjadi jaringan kabel. Yang ke-8 ada video adapter, VGA kartu grafis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data visual dan output garis ke monitor. Fungsinya menampilkan gambar, video, dan animasi terutama penting dalam kegiatan yang membutuhkan tampilan dari itu persen atau gaming. Kemudian HDD atau bisa perangkat penyimpanan utama yang menggunakan jaringan magnetik untuk menyimpan data secara permanen. Fungsinya menyimpan sistem operasi, program, dokumen, dan berbagai file untuk penggunaan jangka panjang. Yang ke-10 ada optical drive. Perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data dari media optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Fungsinya memungkinkan pengguna mendengar musik, menonton film, atau menginstal software dari cakram optik. 11 ada floppy drive, perangkat lama yang digunakan untuk membaca dan menulis data disket floppy disk. Fungsinya fungsinya sebagai media penyimpanan portable pada masa lalu, meskipun sekarang sudah jarang digunakan. 12 patah kabel. Mata kabel adalah kabel antar mangga lama yang digunakan untuk menghubungkan HDD atau optical drive ke motherboard. Fungsinya mengirimkan data ke antara perangkat penyimpanan dan komputer. Ini sudah diganti oleh kabel SATA. Floppy cable adalah adalah kabel khusus untuk menghubungkan floppy drive ke motherboard. Fungsinya mengalirkan data dari floppy disk ke komputer digunakan pada sistem lama. Yang ke-14 ada SATA cable, data modern yang digunakan untuk menghubungkan HDD, SSD, dan RAM ke motherboard. Fungsinya menyediakan jalur data berkecepatan tinggi untuk perangkat penyimpanan modern. 11 ada kernel cache, bagian luar dari casing komputer yang biasanya terbuat dari logam atau plastik dan bisa dibuka atau dilepas. Fungsinya melindungi komponen dari debu dan kerusakan fisik serta menggunakan perawatan atau penggantian fungsi. Yang ke-16 ada monitor, perangkat output yang menampilkan
Tampilan visual dari komputer menyajikan interaksi grafis, teks, multimedia yang sedang dijalankan pada sistem operasi atau aplikasi. Yang ke-17 ada keyboard, perangkat output berupa papan tombol dengan berbagai huruf angka dan simbol. Fungsinya mengirimkan berita dan mengetik data ke komputer digunakan untuk navigasi dan pengoperasian sistem. Yang ke-18 ada mouse, perangkat output yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar komputer, memudahkan interaksi dengan sistem operasi melalui klik, scroll, dan drag pada elemen visual. Yang ke-19 ada USB, standar port dan konektor untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer. Fungsinya menyediakan sarana untuk transfer data dan pengisian daya ke berbagai perangkat seperti flash drive, printer, dan perangkat mobile. Yang ke-20 ada Ethernet, teknologi jaringan berbasis kabel yang umum digunakan dalam jaringan LAN. Fungsinya memberikan koneksi internet atau jaringan lokal yang stabil dan cepat melalui kabel LAN. Yang ke-21 ada wireless antena, pengertiannya antena eksternal yang digunakan untuk menerima sinyal jaringan nirkabel. Fungsinya meningkatkan kekuatan dan jangkauan sinyal WiFi agar koneksi internet lebih stabil. Yang ke-22 ada power cord, kabel yang digunakan untuk menghubungkan power supply ke sumber listrik. Sumber listrik ke kontrak, fungsinya menyalurkan listrik dari sumber utama ke komputer agar semua komponen bisa bekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.